Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus yang juga sama-sama kita muliakan, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ke istiqomahan pelajaran kita, baik insyaallah sampai halaman 182. Betul? Punya udah bawa kitab? Oh ya Allah. Iya, betul ya. 182. Ya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Ta'ala Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Ta'ala yang ke-34. Al-Azim artinya yang maha agung. Sedangkan secara rinci makna Al-Azim ini yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal, sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikatnya Al-Azim itu. Sesuatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya karena kebesarannya, maka itulah Al-Azim. Jadi simpelnya sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal. Kenapa? Karena kebesarannya. Nah, sehingga itu disebut Al-Azim. Bahasa simpelnya Maha Agung. Sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama Al-Azim ini. Al-Azim itu. Kalau seseorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, belum pantas disebut azim. Kalau seseorang punya keberanian yang sangat, belum juga pantas disebut azim. Atau punya martabat yang tinggi, belumlah pantas disebut azim. Artinya kalau punya kelebihan cuma satu-satu gitu maksudnya. Tetapi azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia, sehingga ia pantas disebut azim. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum Al-Azim adalah Al-Halim, maka salah satu untuk mencapai Al-Azim harus didahului dengan sifat Halim. Jadi orang yang bisa menyandang azim itu harus halim, ya. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan halim. Nah, halim itu pun sudah sesuatu yang luar biasa, yaitu kemampuan menahan emosi atau marah kemarin, ya. Jadi saking sabarnya itu. Nah, seorang yang alim walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya halim,
belum berhak disebut sebagai orang yang azim. Betul ya. Saya ketemu orang alim penyarikan banyak. Iya. Iya, sebentar langsung keluar sabdo pandetoratu. Apa bahasa kasar tuh? Menyumpahi. Nah, kadang yang disumpahinya bukan siapa-siapa, muridnya dewek. Nah, itu jelas mohon maaf lahir batin itu kayaknya lah ya. Itu orang alim yang bermasalah menurut saya. Ya soalnya kenapa? Ya karena kalau dia betul-betul orang alim yang dicontohnya siapa? Sedangkan guru besar itu adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah memaki sahabat atau istilah itu menyalahkan sahabat. Nah, jadi aneh gitu nah. Jadi menurut saya tuh ya orang alim agak konslet dikit lah begitu. Ya, karena tidak cocok sifatnya dengan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilang pula sifat wali tidak suah juga memaki muridnya, karena bagaimanapun mesti akan mengambil sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayaknya tuh ya mungkin belum dapat bahagian nama Allah Al-Halim itu. Kalau al-ilmu kita tidak memungkiri, karena memang bisa jadi ilmunya tinggi, tapi biasanya ya yang kayak gitu tuh ilmunya tuh ilmu zahir. Ilmu zahir nih contohnya kayak nahwu shorof, ilmu Al-Quran, ilmu zahir termasuk itu. Ilmu Al-Quran ini maksudnya ilmu bacaan Quran, ya, tajwid, apalagi fikih, itu termasuk ilmu zahir. Nah, biasanya, ya kalau tasawuf tidak akan. Ulama tasawuf tidak akan pernah ada bahasa memaki-maki, apalagi di depan-depan begitu, tidak mau biasanya. Ya. Karena beliau lebih menjaga hati kalau tasawuf ini. Ada 33 asma Allah Ta'ala sebelum sampai kepada Al-Azim. Mulai dari asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Al-Halim. Ya benar juga sih, soalnya kan kalau kita lihat nih Al-Azim ini makna yang ke-34, asma yang ke-34. Ya secara logika sebelumnya sudah 33 kan. Nah, dengan asma-asma itulah Allah Ta'ala berhak dan sangat pantas disebut Al-Azim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung atau azim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Itu insyaallah bihaulillah wa quwwati, kalau saya tak keliru ingat mestinya ada wawunya itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba cek kalau ada percaya. Ya, tulislah di Google tuh wa innaka la'ala. Nanti akan keluarkan ayat berapa? Nah, surah apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul tak? Iya, surah apa? Biasanya kalau sudah ada dicetak keluar tuh surahnya, surah apa? Ayat berapa? Ada. Ada kan? Surah apa? Biasa kadang-kadang atas sekalian gitu. Dia Al-Qalam. Al-Kalam apa Al-Qalam? Al-Qalam ayat 4 ya. Nah, ada wawunya tak? Iya. Nah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim ya. Ini insyaallah kita berbaik sangka, ini mungkin cetakannya yang terkurang ya, waktu dipercetakan gitu maksudnya. Artinya bahwasanya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh mempunyai perangai yang sangat agung. Nah, jadi Allah memuji Rasulullah memiliki perangai atau akhlak yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau disebut azim? Bukan karena beliau punya ilmu yang dalam atau beliau orang yang pemberani, melainkan beliau juga bersifat dengan hilim. Nah, tidak pemarah ya. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang gila. Oh, orang kafir tega menyambati Rasulullah orang gila. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan halimnya beliau tidak menghiraukan cemoohan itu. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Kita berbuat maksiat dan melanggar undang-undang Allah Ta'ala, kemudian tidak menyiksa langsung karena dia Al-Halim. Ya, Allah tidak menyiksa langsung kepada kita. Nah, karena itulah dia juga disebut Al-Azim. Nah, makanya Allah pantas menyandang Al-Azim ini. Orang yang paling mengerti tentang dua nama Al-Halim dan Al-Azim ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bahagian nama nih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari ayat khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini sepotong ayat tapi berisi tiga sifat atau tiga budi pekerti yang agung. Dan ini bisa dikatakan budi pekertinya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya jadilah engkau pemaaf. Satu, Rasulullah memang pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, amar ma'ruf. Rasulullah jelas amar ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang ini disebut bodoh kapan? Ketika dia menjahati atau menyakiti kita. Nah, kenapa dia mau menjahati? Ya karena dia bodoh tadi itu. Kalau dia pintar mana mau dia jahati kita? Ya, kan bodoh itu kan jahil bahasa Arabnya. Kalau bahasa lebih halus mungkin tidak ngerti. Nah, kalau orang tuh ngerti bahwa menjahati kita, menzalimi kita itu adalah merupakan dosa, tentu dia tidak akan mau dia melakukan hal yang seperti itu. Karena dia tidak ngerti, ya disebut bodoh tadi, akhirnya dia melakukan itu kepada kita. Nah, artinya di sini akhlak yang harus kita tampilkan kepada orang yang menzalimi kita itu adalah wa'arid, berpaling. Jangan hiraukan, kalau bahasanya jangan dilawani. Nah, kalau kita lawani sama bodohnya, istilahnya begitu, ya. Jadi sama tuh kalau bahasa Abah Guru Sukumpul, orang tuh menggibahi kita, mahirihi kita, lalu mengupayakan macam mana caranya kita tuh celaka, macam mana caranya kita itu jatuh, macam mana caranya kita itu sengsara. Jangan dilawani, kata beliau. Kalau kita lawani, kita bikin sebab upaya-upaya supaya dia jangan lagi jahati kita. Nah, kata beliau berarti kita bodoh. Jadi yang ada macam mana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi dia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kalau kita mau urusi dewek, capek. Jelas pasti pikiran itu terporsir. Mudah. Ya, pikiran jelas. Belum lagi nanti badan kita pun sakit gara-gara pikiran sakit. Belum lagi uang pun akan jadi sakit juga. Karena mengupayakan supaya macam mana dia tidak ada lagi ganggu kita. Dan itu kalau kita mengandalkan upaya kita. Sementara kan yang memegang ubun-ubun dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya itu tembaknya ke Allah langsung. Ya Allah, nah, ini makhluk engkau nih, aku tahulah engkau yang ngaturnya. Nah, sekarang aku memohon dengan sifat kehambaanku yang hina, yang lemah, yang bodoh. Aku memohon dengan sifat keagunganmu, kemahatinggianmu, kemahakuasaanmu. Tolong ya Allah, sterilkan hambamu itu. Nah, iyalah kata Allah, aman ya. Tahu-tahu orang ini stroke. Ibaratnya, ya ibaratnya. Apa payahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kira-kira. Ya. Nah, kemudian
Ini bagus dihafal ayat nih. Kenapa? Dicontoh gitu maksudnya. Mencontoh perilaku junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini disebut tadi bahasa beliau agak kagum saya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga sifat ini dalam sepotong ayat yang pendek aja. Tapi ngamalkannya payah minta ampun. Apalagi yang terakhir tadi, wah, yang ada kita hajar dia. Awas kau ya, awas. Iya, ya Allah. Ya. Jadi memang dia setelah kita belajar kitab, saya secara pribadi ya mempelajari kitab ini, kadang memang alhamdulillah Allah dewasakan pikiran kita. Belum kita mengenal kitab mengenal Al-Asmaul Husna nih, masya Allah. Ya, iya bawaannya tuh liar gitu nah. Sekali kita merenung betapa bodohnya kita dulu tuh seakan-akan gitu ya. Dan betapa alhamdulillah Allah sayang karena zahirnya itu ini cuman sebab kitab ini. Zahirnya cuman sebab. Namun hakikatnya sudah duluan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang ingin mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat batin ini kepada kita. Jadi macam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak semua hamba diberi yang kayak gini nih. Ya? Nah, terpilih berarti kita nih. Alhamdulillah. Minimal ini menambah kearifan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa rupanya Tuhan kita itu macam ini sifatnya. Gitulah kira-kira. Iya, dan terus terang ini walaupun tadi disebut adalah mencakup sifat Rasulullah, tapi secara apa ya, disebut secara apa, ini juga merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua, ya, sifat Allah. Sesudah kita beriman bahwa salah satu nama Allah Ta'ala Al-Azim, maka akhlak kita kepada asma itu yaitu ada tuntutan gitu ya. Pertama, mengagungkan Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, nama-namanya maksudnya, ayat-ayat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, dan segala perintah dan larangan Allah Ta'ala, juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi ingat simpelnya, mengagungkan Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Itu simpelnya. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, takut hati mereka. Di sini bahasa takut, ada yang nanti memaknai bergetar hati mereka. Orang-orang yang beriman takut kepada Allah Ta'ala karena mereka begitu mengagungkan Allah Ta'ala. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Ta'ala ini dengan tiada mengagungkan. Bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Disebutkan di dalam kitab Qawati'ul Islam karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil atau meremehkan kalimat Allah Muhammad, maksudnya kalimat Muhammad dan kalimat-kalimat mulia lainnya, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam alias murtad. Karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung sepantasnya diagungkan, bukan diremehkan dan diperolok. Dan orang yang beriman wajib mengagungkan nama-nama mulia tersebut. Seorang durjana dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga lantaran melihat ada kalimat bismillah di jalan, lalu ia ambil karena membesarkan. Ini saya pernah mendengar yang
cerita ini adalah Imam Bishr Al-Hafi, tapi mungkin bisa jadi ada ulama lain atau wali yang lain ya. Walaupun nanti kalau untuk Imam Bishr Al-Hafi ada beberapa riwayat pula ya tentang sebab pertaubatan beliau. Yang saya dapatkan salah satunya ini. Namun di dalam kitab Al-Wasaya itu lain lagi ceritanya. Ya, mana yang bujur wallahu alam ya. Artinya semuanya itu bagus-bagus aja begitu. Tidak bisa disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah Ta'ala dengan kitab biasa. Dan tulisan yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dengan tulisan biasa ya, jelas beda ya. Meletakkannya pun tidak harus pakai meletakkannya pun kita harus pakai adab. Tidak bisa dilempar begitu saja atau ditaruh di bawah atau di lantai. Nah, hati-hati itu. Nah, terutama nanti kalau seandainya kita bikin menghadiri satu acara, kalau kita insya Allah sebagai sohibul baitnya kita sudah ngertilah adabnya. Yang banyak ada ngerti adabnya masyarakat umum. Lagi dah sewaktu-waktu pagi pengajian, ngundang kita acara bahaul, acara-acara ya nyelawi, nyeratus segala macam, lalu minta baca yasinnya malah ditaruh di lantai, itu tandanya dia tidak ngerti. Nah, kita yang mengerti, disinilah kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ambil pelan-pelan, kita letakkan di atasnya mungkin di atas gelas, pokoknya jangan sampai di lantai. Itu ya gitulah adabnya. Andaikan nanti kita tengok kadang-kadang tuh yang susah tuh orang tua malah, ya. Nah, kita minta maaf lahir batin Pak ya, bisa diletakkan di atas lembut gitu-gitu kan. Mungkin insyaallah dia yang payah tuh kalau sudah dia qasyal qalbi, keras hatinya ya. Kalau macam mana menahu pula katanya nasihati aku selama ini tidak ada pula yang berani negur aku. Susah gitu. Langsung kita bilang ya, kita bilang sama beliau minta maaf sih ya, bilang soalnya kena gigit King Kong gitu. Kalau seandainya bilang belum, kata dia, baru bilang sama kawan, tolong gigit. Iya, kata orang tua nih, masya Allah ya. Begurau ya. Kemudian, karena yang demikian itu tiada membesarkan atau mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Itu hati-hati pian bermotor nih. Kadang-kadang juga saya temukan orang bermotor, lalu kemudian mungkin niatnya bagus, cuman kadang-kadang bisa kena tak ada adab tadi. Dia punya gantungan kunci itu. Nah, ya, tasbih bisa juga. Nah, kalau yang bagus tuh gantungan kunci kebanyakan. Kadang asma Allah, Muhammad, kadang gambar apa gitu, simbol-simbol Islam, kayak Ka'bah apa-apa. Itu kan ketika dicetek kan sebenarnya setentang sama lutut gitu. Ya. Kadang-kadang ditempel juga apa gitu, tapi di bawah. Ya. Kadang dekatlah. Itulah makanya diukur. Mana kita bagus dengan niat mengagungkan, tapi kalau tidak tahu ilmunya bisa ada adab. Mendingan diletakkan yang di speedometer itu namanya, speedometer. Itu kan jelas di atas kan? Jadi kita asal tengok itu, kita ingat dikir, silahkan. Tapi kalau di gantungan kunci itu jelas di bawahnya. Nah, kalau bersepeda, karena di sini tidak ada panggil bersepeda, atau kalau udah keranjang sama tuh hati-hati meletakkan kitab segala macam. Ya, nah gitulah kira-kira. Harus waspada gitu. Kemudian Al-Quran itu mulia karena mengandung ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah, kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya, tetapi kita mengagungkannya karena kertas itu mengandung sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi satu ya, tugas kita kalau kita memang beriman dengan nama Allah Al-Azim adalah mengagungkan Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Satu. Nah, tugas kedua,
kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala daripada makhluknya. Nah, jadi di antara makhluk Allah memang ada makhluk-makhluk yang Allah sebut agung, azim. Nah, karena Allah yang sudah menyebutnya azim, maka kita pun harus mengagungkan juga. Artinya menganggap itu perkara besar gitu nah maksudnya. Baik itu berupa sesuatu yang baik sifatnya seperti surga atau yang tidak baik seperti syirik. Ya, syirik itu sesuatu yang tak baik, tapi Allah sebut itu agung, perkara besar, maka kita harus memperhatikan dengan sepenuh perhatian kita. Artinya jangan diremehkan syirik itu. Nah, ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di antaranya satu, surga. Disebut Allah Ta'ala surga sebagai sesuatu yang agung. Sebagaimana firman-Nya, nah di sini tidak disebut ayatnya, ayat berapa, surah apa, tapi bunyinya wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, disitu ada kata-kata wa ajran 'azima. Artinya, dan Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang dijanjikan Allah berupa pengampunan dan balasan yang besar, balasan yang agung. Maksudnya adalah surga. Nah, jadi surga ini perkara yang agung. Ya. Apalah surga itu? Oh, jangan. Ya. Nah. Apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan surga, dalam hati mesti ada keinginan untuk masuk surga. Harapannya, karena surga sesuatu yang agung dalam pandangan Allah. Itu satu. Yang kedua, perkara yang agung nih daripada makhluknya, sumpah. Nah, firman Allah Ta'ala, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Artinya, dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar jika kalian mengetahui. Janganlah bersumpah kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpah. Dan sumpah jangan dianggap enteng, karena sumpah adalah menjual nama Allah Ta'ala agar pembicaraan dipercaya. Yang ketiga, syirik. Firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Artinya bahwasanya syirik sungguh kezaliman yang sangat besar. Apabila hal-hal yang tidak baik diibaratkan Allah Ta'ala dengan kalimat azim, kita mesti hati-hati. Seperti syirik, baik syirik khafi atau tersembunyi, syirik yang tersembunyi, atau syirik jali atau nampak, syirik yang nampak, yang jelas. Contoh syirik khafi seperti beribadah dengan mengharap pujian orang. Ya, nah ini kalau bahasa agamanya riya. Nah, jadi orang yang riya itu sama dengan orang yang syirik, karena dia mempersekutukan pengetahuan Allah dengan pujian makhluknya. Atau menyekutukan Allah dalam mengharap rezeki dengan sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi mengharap rezeki kepada Allah iya juga, kepada selain Allahnya iya juga, melalui lantaran-lantaran. Nah, itu dianggap syirik, ya. Syirik yang khafi. Kalau yang jali atau yang jelas itu jelas sudah. Kayak murtad itu syirik jelas, ya. Nah, itu yang ketiga tadi, syirik. Kemudian yang keempat, termasuk sesuatu yang agung, yang azim daripada makhluk Allah adalah tipu daya perempuan. Firman Allah Ta'ala, inna kaidakunna azim. Allah yang bilang,
Artinya bahwasanya tipu dayanya itu sangat besar, tipu daya perempuan itu. Makanya banyak laki-laki yang hancur gara-gara perempuan. Tipu daya perempuan juga dianggap Allah Ta'ala sebagai perkara yang besar, karena sangat banyak orang-orang yang sudah terpedaya gara-gara tipu daya perempuan. Betul nian tuh, ya. Bal'am bin Ba'urah itu terkecei bininya lah tuh gara-garanya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya memang macam mana ya? Ya kayak gitu dah. Perempuan ini satu sisi dia bisa dibikin menjadi nikmat Allah, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dia bisa bantu kita sehingga kita tuh banyak dapat keutamaannya. Ya contohnya coba kalau seluruh pekerjaan tuh kita handle, nyuci kita, memasak kita, ngurusi anak kita, banyak ada keruan urusan kita, betul kan? Nah berkat ada perempuan itu, dia membantu meringankan beban kita. Sholat kita kalau sendirian ya sikok cuman dapat pahala, tapi kalau ajak dia berjamaah jadi 27. Jadi banyak manfaatnya. Kita pergi pengajian sendirian dengan bawa bini lebih banyak pahala bawa bini. Iya untung makanya. Ya kenapa? Itu namanya sama dengan kita bersama-sama ingin masuk surga. Betul. Hati-hati Abah ada nih. Ya jangan macam-macam ya. Hati-hati balik di rumah nanti kalau ada WA masuk. Tapi tenang aja, kami bela lah. Aman sih, insyaallah aman ya. Masyaallah. Ya Allah, ya betul. Santai ya. Nah, jadi perempuan itu seperti itu. Tergantung secara zahir ya kitanya tadi. Hakikatnya ya tergantung Allah lagi. Karena ya itu tadi. Dia kayak dua mata pedang itu. Bisa menaikkan derajat laki namun juga bisa merendahkan. Nah, beruntunglah kalau Allah berikan kita istri yang alhamdulillah menjadi penolong kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kan yang di dalam Al-Qur'an apa? Sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum gimana sih? Adu walakum apa gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Pokoknya di antara anak-anak dan istri-istri dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh kalian. Allah bilang. Jadi memang menjadi musuh kita memang. Nah, ya contohnya minta maaf lahir batin lah kalau istri Nabi Nuh. Wah ya, satu lagi istri Nabi Lut. Itu memang menjadi musuh malah. Jadi bukan ngajak kita mendekatkan kepada Allah, malah awak yang dianunya. Nah, jangan anggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri atau belum. Nah, disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya 1 yang mubarakah atau yang diberkahi. Yang 8 adalah tipu daya, tidak bagus gitu. Nah, sifat perempuan yang 9 itu yaitu 1, suka makan minum. Wah, jadi rupanya itu termasuk ya. Kalau dia suka makan minum, lelaki lah yang terbawa deh. Logikanya kan gitu. Iya. Ya. Yang kedua, suka berpakaian megah atau mewah. Nah, beruntung kalau kita punya bini dia tidak terlalu hobi pembingking. Apa adanya, beruntung tuh berarti. Karena memang ada, mohon maaf beratin, bini itu memang wah payahlah tampilannya menang gaya kalah nasib tadi itu. Iya. Iya, tidak tahu keadaan laki macam mana. Yang ketiga, apabila suami punya uang ia jinak. Wah, sayang istilahnya bahasa. Dan apabila tidak punya uang ia menjauh atau liar. Iya. Iya, betul tuh. Makanya mohon maaf lahir batin, berapa banyak contoh yang bini berani meninggalkan laki. Ya, karena faktor yaitu tadi ekonomi. Yang keempat, suka menyalahi atau melawan suami. Ya. Yang kelima, suka namimah atau anjur atar atau bahasa Indonesianya adu domba, suka ngadu domba.
Yang keenam, suka mencuri kepunyaan suami. Wah. Yang ketujuh, di hadapan suami suka berpura-pura sakit dan suka bertengkar. Ya, pura-pura sakit jadi supaya dia tidak ada begawi. Atau kalau kita minta sakit bang, dia nolak. Nah, itu bisa seperti itu. So hobi bertengkar juga. Masalah sepele itu hobi dia. Ya. Nah, yang kedelapan, suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau pelesiran. Ya. Ini bukan istri yang ada di sini, insyaallah solehah semua yang ada di sini insyaallah. Nah, yang kesembilan yang baik, yang satu cuman al-mubarakah atau yang diberkahi, at-ta'iyah atau taat, ar-radiyah atau ridha, pemaaf dan suka di rumah. Nah, ini sisi yang baik ada juga gitu. Tergantung keadaannya. Nah, kesimpulannya, apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Azim, yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah Ta'ala, asma'nya, kalamnya, sifatnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Apabila sesuatu itu baik, maka kita lebih memperhatikannya. Dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pas ya dak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pembahasan selanjutnya insyaallah nama Allah Al-Ghafur. Nah, cuma ini ulun bepadah berdahulu, kemungkinan besar untuk minggu depan ini libur mungkin. Iya, soalnya saya ada jadwal ceramah ke Mendahara, ke Aliuddin. Acaranya malam pula tuh. Jadi sekitar jam-jam 3-an saya sudah berangkat itu. Hari Minggu tuh. Jika malam Senin. Jadi semua kan kita liburkan aja lah dak. Ya, kecuali Bapak Ibu mau berkumpul walaupun saya tidak hadir dipersilahkan. Jadi nyamannya aja lah. Ya, dari potongannya tidak mungkin lah rasanya. Ya, tapi belum tahu juga ya dak. Insyaallah bihaul wajib, karena memang masuk juga bulan Rajab sudah. Nanti kalau ada saya terasa macam tidak ada maksimal, minta maaf lahir batin. Ya mohon dimengerti lah ya. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.